Halo semuanya, welcome to the grid bareng gua Rangga. Gua tuh pakai laptop Apple MacBook semenjak dari tahun 2006. Pada saat itu gue mulai kuliah dan gue beli MacBook White sebagai MacBook pertama gue dengan Mac OS X Lion. Nah, semenjak saat itu tahun 2006 sampai di tahun 2021 ini gue selalu pakai laptop dengan Mac OS X. Gue pakai Windows itu terakhir masih pakai Windows XP atau Vista deh kalau nggak salah. Nah, Windows 7, Windows 8, dan Windows 10 itu gue skip karena gue nggak pernah pakai secara intens karena gue kan nggak punya laptop Windows. Nah, setelah 15 tahun, gue akhirnya beli lagi nih laptop Windows. Pas banget rilisnya itu berbarengan dengan rilis Windows 11. Nah, kira-kira gimana nih Windows 11 dari perspektif pengguna lama macOS? Yuk, kita bahas ya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa buat subscribe dulu ke channel The Grid. Karena di channel ini kita bakal banyak ngomongin tentang gadget, desain, dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga kita akan update video baru setiap minggu. Oke, kita lanjut bahas Windows 11. First impression gue pertama kali ngelihat Windows 11 ini adalah kok desainnya lumayan mirip ya sama macOS. Terutama di bagian start menunya yang sekarang ada di tengah, nggak di kiri kayak Windows versi sebelumnya. Sekarang ada di tengah, mirip dengan dock yang ada di macOS. Tapi ini first impression ya. Pertama kali gue lihat. Setelah gue lihat lebih dalam, ternyata nggak semirip itu kok. Nah, sekarang kita bahas lebih dalam mengenai desainnya. Windows 11 ini menurut gue desainnya fresh. Karena Windows mendevelop sebuah design language baru atau bahasa desain baru yang disebut dengan Fluent Design System. Nah, mau tahu Fluent Design System itu apa? Gue kasih linknya ada di sini ya. Bisa langsung ditonton sendiri aja. Penggunaan design language atau bahasa desain baru ini yang disebut dengan Fluent Design System cukup membawa perubahan besar dari pendahulunya di Windows 8 sampai dengan Windows 10, yaitu yang menggunakan bahasa desain bernama Metro atau Modern Design System. Gue sih lebih suka nyebutnya Metro Design System ya. Nah, Metro Design ini menggunakan flat design dengan tiles ciri khas itu kotak-kotak. Nah, sekarang di Windows 11 menurut gue, desainnya Windows 11 ini lebih friendly, lebih hangat, lebih bersahabat, dan lebih natural. Tapi tetap simple. Ini menarik nih buat gue, karena dua design language ini sama-sama punya output minimalis desainnya, tapi approach-nya berbeda. Metro Design System di Windows 8 sampai Windows 10 itu desainnya simple, tapi kesannya kokoh, strict, dan agak sedikit kaku. Tapi gue tetap suka sih sebenarnya sama desainnya. Nah, kemudian di Windows 11 ini dengan Fluent Design System, kesannya lebih soft, lebih natural, lebih friendly, dan lebih calm. Apalagi sih faktor yang bikin desain dari Windows 11 ini berkesan lebih bersahabat, yaitu adalah edges atau sudut-sudutnya. Nih, kalau diperhatiin di Windows 8 sampai Windows 10, semua elemen shape itu sudutnya squarish atau mengkotak. Perhatiin deh coba, mulai dari start menunya, Windows, settings, dan elemen-elemen desain lain hampir seluruhnya squarish atau mengkotak. Nah, di Windows 11 semua itu dirubah. Sudut-sudutnya jadi dibuat lebih rounded atau membulat, sehingga ini menurut gue berperan penting di sisi desain Windows 11 hingga akhirnya outputnya itu jadi lebih soft, lebih friendly, dan lebih kalem. Lengkapnya mengenai desain Windows 11 bisa nonton di link video ini ya. Ini menarik banget, silahkan ditonton. Oke, setelah bahas desain, sekarang kita bahas gaming. Gaming nih jadi salah satu alasan kuat gue kenapa gue akhirnya beli laptop Windows lagi. Karena ngegame di Mac itu jujur sucks banget. Selama 15 tahun gue pakai macOS, nggak pernah sekalipun gue ngegame di macOS. Dulu gue selalu heran dengan orang-orang yang main game di laptop ya, karena menurut gue laptop kan buat kerja, masa main game di laptop apa enaknya? Kalau mau main game ya main di konsol game lah, kayak PlayStation atau Xbox. Tapi setelah tren laptop gaming mulai menjamur dan kemudian gue lihat-lihat model laptop gaming belakangan ini tuh makin keren-keren, jadinya akhirnya gue tertarik juga. Dan ternyata main game di laptop itu cukup seru juga. Dengan sebuah laptop gaming Windows plus Xbox controller, ini rasanya udah kayak punya Xbox Portable. Enak, bisa dibawa kemana-mana. Game-game AAA dari Microsoft kayak Forza Horizon 5, Gears of War, Halo, atau bahkan game-game multiplatform kayak COD atau Battlefield yang mungkin juga ada di PS5 ini bisa dimainkan di laptop dengan Windows 11. Dan nggak bisa di-compare deh experience gaming di Windows dengan Apple Arcade di macOS, jauh banget bedanya. Oh ya, Sony yang dulu lumayan terkenal dengan game-game eksklusifnya pun kayaknya mulai goyah nih.
Game-game eksklusifnya kayak Horizon Zero Dawn dan Days Gone udah dirilis juga buat PC. Bakalan nyusul juga dengan God of War dan Uncharted series. Nah, untuk gaming bisa dibilang Windows ini merupakan paket komplit. Gaming di Windows 11 ini juga makin mudah dengan adanya Steam dan Xbox Game Pass. Di Steam lo bisa beli game dengan library yang lumayan lengkap. Dan kalau lagi diskon, itu bisa gila-gilaan banget diskonnya. Jadinya harga gamenya tuh bisa murah banget. Nah, kalau Xbox Game Pass nih agak beda konsepnya. Dia lebih mirip Netflix sih. Jadi kita tuh bisa nyewa dalam tanda kutip game dengan library game yang nggak kalah lengkap juga dari Steam. Dan bagus-bagus banget juga pilihan library gamenya. Game-game AAA dari Microsoft banyak yang udah masuk Game Pass dari awal rilis. Semacam Forza Horizon 5, kemudian Halo, dan Gears of War. Ngingetin aja, buat gamer yang pengen beralih dari Windows 10 ke Windows 11 ini mungkin harus agak berhati-hati karena gue nemu beberapa kasus, ada beberapa game yang di Windows 10 itu jalan lancar tapi ternyata di Windows 11 ini nggak jalan. Tapi sebenarnya itu masalah waktu aja karena pasti developer gamenya sendiri bakal ngerilis update supaya game-game yang nggak jalan di Windows 11 ini bakal dikasih update supaya bisa jalan lancar di Windows 11. Itu cuman masalah tinggal nunggu ini aja, rilis update-nya aja, sehingga nanti semua game bakal bisa berjalan dengan lancar. Nah, tapi sebagai pengguna lama macOS, menurut gue ada beberapa kekurangan dari Windows 11 nih. Gue tuh kehilangan beberapa hal yang ada di macOS, tapi gue nggak bisa temuin di Windows 11. Contohnya adalah kesimpulan penggunaan. Maksudnya gimana? Misal gini, di macOS kalau kita mau preview files itu tinggal pencet spacebar. Itu di Windows 11 nggak ada. Kemudian mau screenshot, mau bikin screen recording, itu komen-komennya gampang banget di macOS. Tapi di Windows tuh gue nyari ada sih caranya, cuman agak ribet gitu dan ada beberapa cara sehingga ini pakai yang mana masih agak bingung. Mungkin itu sebenarnya cuma masalah kebiasaan aja. Tapi menurut gue kesimpulan menggunakan macOS itu belum bisa ditandingi oleh Windows 11 ini. Kedua adalah trackpad. Ini gue agak lumayan kehilangan banget sih kemampuan trackpad yang ada di macOS. Karena di macOS itu feels dari penggunaan trackpad ini natural dan smooth banget. Sementara trackpad yang ada di laptop Windows menurut gue masih belum sesmooth dan senatural yang ada di macOS. Untuk gestur-gestur sebenarnya udah ada yang mulai mirip-mirip, pakai gestur 3 jari, swipe untuk ngebesarin gambar, tapi tetap feels-nya tuh nggak natural menurut gue, masih ada kayak patah-patahnya dikit. Nah, kalau di laptop Windows sendiri, gue lebih nyaman untuk pakai mouse. Sementara kalau di laptop atau di MacBook, itu gue bisa dua-duanya, pakai mouse nyaman, pakai trackpad juga nggak ada masalah sama sekali. Sementara kalau di laptop Windows 11 ini, gue pakai trackpad masih agak kagok. Ketiga adalah software. Ada beberapa software yang menurut gue masih jauh lebih enak dipakai di macOS dan ternyata nggak ada versi Windows-nya. Contohnya kayak Keynote, itu nggak ada versi Windows-nya. Di Windows adanya PowerPoint dan menurut gue Keynote itu jauh lebih enak dipakai dibandingkan PowerPoint. Kemudian kalau untuk video editing itu ada Final Cut Pro X yang menurut gue jauh lebih enak dipakai dibandingkan dengan di Windows itu pakai Premiere Pro. Itu sebenarnya masalah kebiasaan, tapi banyak juga yang bilang bahwa software-software editing kemudian kayak Keynote itu masih jauh lebih enak dipakai di macOS. Dan hal terakhir yang masih bikin gue nggak bisa melepaskan macOS ini adalah kirim-kiriman file pakai AirDrop. Kalau lo pakai Apple Ecosystem, itu untuk kirim-kiriman file antara MacBook ke iPad, ke iPhone itu gampang banget pakai AirDrop. Nah, sementara di Windows ini gue belum nemu nih alternatif yang sekuat AirDrop. Ada sih namanya Snapdrop, tapi pada prakteknya dipakai nggak lancar sama sekali. Jauh deh bedanya sama AirDrop. Menurut gue hal-hal kayak gini nih yang di Mac masih bikin gue tuh berat untuk ngelepas dan untuk pakai Windows 11 secara full. Jadi gimana nih rasanya pakai Windows 11 setelah 15 tahun pakai macOS? Menurut gue Windows 11 ini cukup menarik untuk diulik nih. Dan menurut gue Windows 11 ini versi Windows yang menurut gue paling baik lah dibandingkan versi Windows sebelumnya kayak versi Windows 7, Windows 8, Windows 10 dan lain-lain. Menurut gue ini adalah Windows dengan desain yang paling simple dan paling friendly.
Lalu gaming sendiri akhirnya gue cukup puas nih gaming di Windows 11 ini, karena setelah 15 tahun gak bisa gue dapetin di macOS, gue bisa dapetin di Windows 11. Lalu cara update-nya gimana sih Windows 11? Nah, kalau untuk mau update sebenarnya tinggal ke settings dan cari menu Windows Update. Nanti kalau emang spek PC lo itu cukup kuat untuk jalanin Windows 11, dia akan langsung ada pilihan buat update ke Windows 11. Nah, terakhir, bisa nggak sih gue beralih full dari macOS ke Windows 11? Sayangnya gue merasa gue belum bisa. Kenapa? Karena menurut gue banyak hal-hal yang ada di macOS ini belum ada di Windows 11, dan terutama adalah kesimpulan penggunaannya yang menurut gue macOS ini belum bisa ditandingi oleh Windows 11. Solusinya gimana? Gue akhirnya pakai dua laptop. Gue pakai Lenovo Legion 5 nih yang ada di belakang, dengan OS Windows 11, kemudian gue pakai juga Apple MacBook Air M1 dengan OS Mac OS Big Sur. Nah, penggunaannya sendiri kalau yang Lenovo Legion 5 gue banyakkan pakai di rumah dengan connect ke external monitor. Jadi gue posisikan sebagai semacam desktop. Sementara kalau gue lagi butuh keluar-keluar, gue tinggal pakai MacBook Air gue, karena MacBook Air jauh lebih enteng dan ringan sehingga nyaman buat dibawa-bawa. Oke, sekian video dari The Grid. Like kalau yang suka videonya, kemudian subscribe ke channel YouTube kita juga, dan follow Instagram kita juga di @thegridco.id. Oke, The Grid sign out. Bye.